Selamat pagi semuanya. Kita akan mulai kuliah kita akan berbicara tentang penerapan dari persamaan diversitas panas yang telah kita bicarakan pada minggu lalu. Pada hari ini kita akan bicarakan tentang tahanan termal satu dimensi, konduksi steady state. Nanti pada dua dimensi dan tiga dimensinya akan kita bicarakan pada waktu temuan yang akan datang. Kalau kita perhatikan gambar 31 di sebelah, maka kita lihat dinding pada gambar ini di sebelah kiri suhunya konstan 20 derajat dan suhu sebelah kanan konstan 3 derajat. Dan ini telah berjalan dalam beberapa waktu sehingga pindah panas ini kita sebut steady state. Ya. Nah, kita ingat kembali apabila tidak ada terjadi pembangkitan panas, maka kita tahu energi masuk dikurangi energi keluar sama dengan laju perubahan energi yang disimpan. Ya. Sehingga dapat kita tuliskan seperti persamaan 31, panas masuk dikurangi panas keluar sama dengan perubahan energi per satuan waktu. Kalau dia steady state, maka yang energi masuk sama dengan energi keluar. Kita ketahui ya, di dinding tadi suhu sebelah kiri T1 sebelah kanan, maka besar panas konduksinya adalah seperti tulis sama 32, Q konduksi sama dengan minus K kali A, yaitu luas bidang yang ditabrak oleh QX kali DT DX. Sehingga bisa kita katakan DT DX-nya konstan, yaitu untuk steady state. Nah, apabila kita pindahkan pada persamaan 32 tadi, DX-nya kita kalikan ke kiri, sehingga kita dapatkan pindah panasnya menjadi Q konduksi DX sama dengan minus integral KA DT. Ya, kita integralkan dari T1 ke T2 yang sebelah kiri kita integralkan dari X sama dengan L sampai ke L, yaitu tebal dinding. Jadi kita dapatkan di sebelah kiri Q konduksi. Ini Q konduksi dinding kali integral dx, jadinya X evaluasi X dari 0 ke L, jadi dapatkan L sama dengan minus kita integralkan KA DT DT, kita dapat T evaluasi T1 ke T2, kita dapatkan KA T1 kurang T2 dibagi L, jadi kita dapatkan besaran Q konduksinya. Perlu kita perhatikan ilustrasi dinding rumah misalnya, kalau di negara 4 musim, pada musim dingin, suhu dalam rumah lebih besar daripada suhu di luar rumah, sehingga panas akan mengalir dari dalam keluar. Atau untuk kita di Indonesia, rumah yang menggunakan AC, itu suhu di dalam rumah lebih kecil dari suhu di luar rumah, sehingga panas berjalan dari luar ke dalam, ya, dari suhu tinggi ke suhu rendah. Nah, kalau kita perhatikan ilustrasi tersebut, untuk kasus steady state, maka akan ada
tiga pindah panas, yaitu dari sebelah kiri, ya, dari suhu yang tinggi, ada Q konveksi di dinding sebelah kiri. Dan untuk tadi kita sudah katakan, untuk steady state, maka Q masuk sama dengan Q keluar. Yaitu ada Q dari luar masuk ke dalam dinding secara konveksi, maka dia mesti sama dengan Q konduksi yang ada di dinding kiri mengalir ke dinding kanan yang berada pada posisi TS2 atau T surface 2. Dan kemudian panas itu akan mengalir ke ruangan di sebelah kanan ya dengan metode juga konveksi ya, sehingga dapat kita katakan besar pindah panas Q konveksi dari kiri itu sama dengan Q konduksi dari dinding kiri ke dinding kanan sama dengan Q konveksi dari dinding kanan ke udara. Nah, kalau itu kasusnya kita tahu tadi Qx sama dengan min KA dTdx ya, dan kalau kita integralkan kita dapatkan min K min KA T2 kurang T1 bagi L, dan kalau kita pindahkan T-nya ke kiri jadinya T1 kurang T2, kemudian KA-nya kita pindahkan ke bawah, kita dapatkan Q X sama dengan T1 kurang T2 bagi L KA ya. Nah, L per KA ini kalau kita perhatikan tadi rumusnya ya, Q sama dengan delta T per RT, di mana RT-nya sama dengan L per KA. Ya, ini rumus ini mirip sekali dengan rumus resisten atau tahanan pada waktu kita belajar fisika arus listrik ya. Nah, ini juga sama. Beda potensinya adalah suhu dan tadi L per KA-nya adalah resistannya dengan menggunakan ya, sehingga kita dapat menggunakannya juga seperti pada waktu kita menggunakan tahanan listrik. Nah, untuk kasus konveksi, kita ketahui konveksi sama dengan H kali A kali beda suhu, yaitu T2, suhu dinding di kiri kanan tadi dikurangi suhu lingkungan di kanan. Ya, atau dapat kita tuliskan itu sama Q konveksi sama dengan delta T atau beda suhu dibagi R konveksi, di mana R konveksinya adalah 1 per HA. Ya, 1 per HA. Nah, dengan prinsip itu, kita bisa gunakan analoginya untuk dinding yang terdiri dari beberapa lapis, ya, sehingga kita dapat tuliskan dari sebelah kiri ada konveksi ke dinding kiri, kemudian dari dinding kiri yang berada pada suhu T1 akan terjadi Q konveksi, Q konduksi dari T1 ke T2, kemudian dari T2 ada Q konduksi pada dinding 2, dari T2 ke 3, dan pada dinding 3 ada Q konduksi dari T3 ke T4, kemudian dari T4 ada konveksi ke lingkungan sebelah kanan yang berada pada suhu TC atau T dingin. Kalau kita menggunakan prinsip yang sama, maka ada tahanan termal di dinding di luar dinding kiri, ada tahanan termal pada dinding 1, ada tahanan termal pada dinding 2, ada tahanan termal pada dinding 3, dan ada tahanan termal pada udara di sebelah kanan. Nah, kalau kita menggunakan prinsip resisten pada aliran listrik, maka kita katakan bahwa tadi susunan tahanan termal kita berada pada kondisi seri.
Nah, kalau dia seri, sama seperti pada tahanan listrik, dapat kita gabungkan dia, kita jumlahkan dia menjadi satu tahanan termal besar. Sehingga dapat kita tulis beda panas kita adalah Q sama dengan beda suhu dibagi R, di mana R-nya adalah R total. Suhunya adalah TH dikurangi TC. Ya. Nah, tahanan termal total ini sudah digunakan orang untuk berbagai keperluan untuk mengurangi perpindahan panas seperti kita lihat pada gambar bawah, ya, kardus, kemudian ada styrofoam. Ini digunakan orang untuk mengirim barang-barang beku, ya, sehingga kehilangan panasnya perpindahan panasnya relatif lambat, ya, dan barang bekunya tetap dingin, ya. Dan kalau ingin lebih mewah, biasanya kita gunakan untuk cool box, ya, kotak dingin yang sebelah kanan, karena dia lebih canggih lagi karena mempunyai sistem pendingin menggunakan aliran listrik, ya, yang kita sebut dengan efek Peltier, ya, Peltier. Sehingga tadi kita bisa tulis pindah panas kita adalah UX, beda suhunya jadi TH kurang TC, bagi, nah ini tadi seri, ya. Pertama adalah tahanan termal konveksi di kiri, ditambah tahanan termal konduksi di bidang 1, tambah tahanan termal konduksi di bidang 2, tambah tahanan termal konduksi di bidang 3, dan kemudian tahanan konveksi di bagian sebelah kanan. Perhatikan tadi, untuk konveksi tahanan termalnya 1/H, ya, 1/H kali luas. Kalau satuannya satu satuan luas, maka semuanya menjadi 1/H tambah L per K, L1 per K1, tambah L2 per K2, tambah L3 per K3, dan 1/H C. Tentu untuk kasus eh, paralel, kita gunakan juga rumus perhitungan tahanan termal paralel. Nah, prinsip ini digunakan orang untuk mengurangi kehilangan energi, ya, karena diketahui bahwa pindah panas bahan padat lebih tinggi dari koefisien konduksi cair, lebih tinggi dari koefisien konveksi gas. Sehingga kalau dibuat ruangan, ada sekat, ada ruangan terperangkap, itu akan tahanan terpalnya lebih tinggi, ya. Dan sekarang masih banyak sekali bahan yang digunakan orang, ya, baik itu berupa dimasukkan cair, kemudian dia akan memberi bentuk, ya, yang akan membuat panas sulit masuk. Ya, saat ini sekarang eh, banyak bahan-bahan yang digunakan orang untuk sebagai tahanan terpal. Contohnya pada gambar sebelah kiri, ya. Kalau di orang membuat batako atau batu bata sekarang, ya, banyak diberi lubang bukan hanya untuk menghemat bahan, tetapi juga tujuannya untuk memperangkap udara di dalamnya, sehingga pindah panasnya menjadi lebih baik. Contohnya pada batako yang ada di sebelah kanan, ya, ini tujuannya adalah pada waktu siang hari di mana udara luar lebih terik, itu panasnya tidak cepat untuk masuk ke dalam rumah, sedangkan pada malam hari panasnya tidak mudah cepat keluar. Untuk radiasi, kita bisa tuliskan Q radiasi sama dengan epsilon tambah koefisien Stefan Boltzmann
tambah luas permukaan kali T permukaan pangkat 4 dikurangi T lingkungan pangkat 4. Ya, atau bisa kita tuliskan Q sama dengan H radiasi AS dikali beda suhu. Di mana ya, beda suhu. Dan kemudian dapat kita tulis juga beda suhu dibagi R atau resisten radiasi. Ya, di mana R radiasi adalah 1/H radiasi kali luas permukaan. Nah, bagaimana kalau tahanan termalnya multilapis seperti pada silinder? Ya, nah, jadi kita lihat di sini di dalam ada aliran fluida, kemudian ada dinding silinder, ada tahanan termal satu, ya, ada tahanan untuk bungkus satu, kemudian ada bungkus dua, sehingga kita lihat untuk konduksinya ada tiga, yaitu pipanya, pembungkus satu, pembungkus dua, ya, dan di dalamnya ada aliran, karena ada aliran fluida di pipa, maka akan terjadi proses pindah panas. Dan pada bagian luar, karena ada konduksi dari dinding pembungkus kedua ke lingkungan. Kita bisa tuliskan sekarang ada tahanan termal konveksi di bagian dalam, tahanan termal konduksi pada dinding pipa, tahanan termal konduksi pada bungkus satu, tahanan termal konduksi pada bungkus dua, ya, dan tahanan termal konveksi pada dinding terluar. Perhatikan nanti masih dibuat gambar skemanya ya, gambar skema eh, tahanan termalnya pada waktu proses menjawab soal itu. Kemudian kita perhatikan untuk silinder, luas permukaan silinder adalah logaritma R2 bagi R1 L, ya, dibagi luas lumut silinder untuk tahanan termalnya. Sehingga tahanan termal totalnya adalah tahanan termal konveksi 1 tambah tahanan termal konduksi 1 silinder tambah tahanan termal konduksi 2 silinder, tahanan termal konduksi 3 silinder, tahanan termal konveksi 2 silinder. Jadi kita bisa tulis 1/H1 kali A1, kemudian yang konduksinya ln R2 per R1 bagi 2pi LK1 tambah log R3 R2 bagi 2pi LK2 tambah log R4 R3 bagi 2pi LK3 tambah 1 per H2 A4. Kita perhatikan ada contoh di sini. Ini ada pipa yang dibungkus insulasi. Ya, uap air mengalir di bagian dalam dengan suhu 300 derajat Celcius. Mengalir pada pipa besi, ya, besi cor. K-nya 80 watt per meter derajat Celcius. Di mana diameter dalam dan luarnya adalah D195 cm, D2 5,5 cm. Ini tebal pipanya, artinya setengah senti. Pipa ini dibungkus dengan insulator glass wool tebal setebal 3 cm dengan koefisien konduksi 0,05 watt per meter. Kemudian panas hilang ke lingkungan yang berada pada suhu Theta hingga 2 sama dengan 5 derajat Celcius melalui konveksi alami dan radiasi. Tidak ada radiasi, ya. Nah,
dengan koefisien kombinasi pindah panasnya H2 sama 18 watt per meter kuadrat derajat Celcius, dan kemudian pindah panas konveksi di dalam pipa adalah 60 meter W kuadrat per C. Tentukan laju kehilangan panas dari uap air per satuan panjang pipa. Jika tentukan penurunan suhu di babal pipa sepanjang radiasinya sepanjang pindah panasnya satu satuan. Jadi kita tuliskan apa solusinya, ya, kemudian asumsinya, kemudian apa yang diketahui. Kita hitung dulu karena luas permukaannya di bagian dalam dengan di luar atau pada setiap lapis itu beda-beda. Di A1 yaitu bagian dalam pipa itu 2pi R1 itu keliling pipa dikali L. Dan di bagian luar pipa A3 sama dengan 2pi R3L sama dengan 2pi kali 0,0575 ya, meter kali 1 meter sama dengan 0,361 meter kuadrat. Kemudian tahanan termal masing-masingnya dapat kita tuliskan R1, R bagian dalam sama dengan 1 per H1 sama dengan 1 per H1-nya jadi 60 kali 0,57 kita dapatkan 0,106 derajat Celcius per watt. Kemudian R1 konduksi pipa log R2 per R1 bagi 2pi K1L. Ya, yang tidak tahu rumus ini coba lagi hitung A1-nya berapa, ya dicoba. Kemudian yang sederhana dibuat ke sini. Ya, kalau kita masukkan angkanya, kita dapatkan nilainya adalah 0,002. Demikian juga insulasi. Ya, insulasi itu kita hitung tahanan konduksinya sama dengan log R3 per R2 bagi 2pi K2L. Ya, dapatnya adalah 2,35 derajat Celcius per watt. Dan tahanan konveksi 2 sama dengan 1 per H2A3. Ya, itu kita masukkan angkanya, kita dapatkan 0,154. Ya, kita perhatikan dari keempat tahanan ini, maka tahanan insulasi adalah yang paling besar, ya. Sehingga R totalnya kita tambahkan seri, ya, kita masukkan angka yang sudah kita dapatkan, didapat hasilnya adalah 2,61 derajat Celcius bagi watt per watt. Ya. Kemudian pindah panas totalnya dapat kita hitung, ya, Q beda suhu dibagi R total sama dengan 121 watt per meter panjang. Ya, sehingga kehilangan panas untuk pipa yang telah kita hitung di soal ini dapat kita kalikan dengan panjang pipa, yaitu kehilangan penurunan suhu pipa dalam insulasi untuk menentukan persamaan 317 delta T pipa sama dengan QR pipa. Ya, Q tadi sudah dapatkan 121 kali R pipa 0,02 watt sama dengan 0,02 derajat Celcius. Sehingga delta T-nya adalah 284. Sehingga dapat kita katakan beda suhu permukaan dalam pipa
dengan suhu permukaan luar pipa hanya 0,02 derajat Celcius. Sehingga suhu bagian dalam dan luar permukaan insulasi akan berbeda 284 derajat Celcius. Artinya apa? Artinya hampir tidak ada perbedaan antara permukaan dalam pipa dengan permukaan luar pipa. Tetapi untuk permukaan dalam pipa dengan permukaan luar insulasi itu terjadi perbedaan besar sebesar 284 derajat. Sehingga dapat kita ketahui kalau 320 kurang 284 itu 16, 1636. Sehingga suhu permukaan luar insulasi adalah 36. Kalau tersenggol oleh orang, maka orang itu akan merasa panas tapi tidak akan terbakar tangan atau kakinya yang menyentuh insulator dari pipa yang mengalirkan steam. Ya, dan ini banyak digunakan di industri untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Contoh lain adalah suatu dinding dengan tinggi 4 meter, lebar 6 meter terbuat dari batu bata dengan penampang, ya ini bukan batu bata 30 cm kali 18 dan koefisien K produksinya 0,72 watt per meter. Yang tiap batanya dipisahkan oleh plaster semen dengan tebal 3 cm, K-nya 0,22. Kemudian dinding tersebut juga diplaster bagian luar dan dalamnya dengan ketebalan 2 cm. Kemudian pada dinding bagian dalam rumah dilapisi dengan foam kaku setebal 2 cm. Ya, dengan koefisien konduksinya 0,026. Suhu udara pada bagian dalam 22 dan pada bagian luar 4 derajat Celcius. Dan koefisien pindah panas konveksi pada bagian dalam dan luar masing-masing adalah yang bagian dalam 10 watt per meter kuadrat dan bagian luar adalah 20 watt per meter kuadrat derajat Celcius. Dengan menghasilkan pindah satu dimensi dan pindah panas radiasi dapat diabaikan, tentukan laju pindah panas melalui dinding tersebut. Nah, ini kita ambil dulu setinggi batu bata ditambah eh, semen yang menutupi bagian atas dan bawah, jadi 1,5 karena tadi walaupun 3 cm itu adalah untuk 2 batu bata, sehingga kita ambil 1 batu bata yang setengah, ya, di atas setengah, di bawah setengah. Kemudian dinding tebalnya tadi 3 cm, ya, tinggi tebal bata 3 cm, dan kemudian tadi plaster dinding dalam dan luar sama 2 cm, kemudian ada foam setebal juga 2 cm. Nah, kalau kita perhatikan gambar itu, kita akan punya pindah panas, ya, pada bagian dalam konveksi, kemudian pada dinding foam konduksi, dinding semen yang setebal 2 cm konduksi, pada batu bata konduksi, pada semen bagian luar konduksi, dan kemudian ada konveksi. Ini hanya untuk satu batu bata, ya. Sehingga dapat kita tuliskan tahanan termalnya seperti pada gambar yang besar, ya. Kemudian kita hitung tahanan termal konveksi 1 per H1, 1 bagi 10 watt, ya. Nah, ini lebar yang kita bicarakan sekarang menjadi 0,33, yaitu tebal bata 30 cm ditambah 1,5 cm bagian atas semen, 1,5 cm semen bagian bawah. Kita dapatkan nilainya adalah 0,303. Demikian juga dengan foam L per KA, ya. L-nya tadi 0,02,
ya, atau 2 cm bagi koefisien konduksi foam dikalikan luasan dia, ya, sama dengan 2,33 derajat Celcius watt, ya. Kemudian tadi plaster atas bawah, ya, R2R6 itu satunya adalah 0L per KA, 0,02 bagi 0,22 kali luas 30, ya. Nah, ini plasternya saja 0,303. Kemudian plaster yang bagian tengah L H0 kita masukkan angkanya, kita dapatkan 54,55, ya. Kemudian L bata 0,18 bagi 0,72 kali 30 kali jadi 1 sama dengan 0,833. Demikian juga dengan konveksi yang keluar, ya. Kita dapatkan itu 0,152. Kita jumlahkan sekarang, ya. Yang untuk bagian tengah itu ada paralel 1R bagian tengah sama dengan 1/3 tambah R4 tambah 1/5. Kita masukkan angkanya, kita dapatkan R bagian tengah bisa kita hitung 0,81, dan R totalnya adalah R1 RI tambah R1 tambah 2R tambah R tengah tambah R0. Kita masukkan angkanya semua, kita dapatkan tahanan totalnya adalah 4,201 derajat Celcius per watt, ya. Nah, laju pindah panas steady state melalui dinding dengan lebar dengan luasan 0,33 meter kuadrat adalah kita masukkan rumusnya, beda suhunya dari 22 derajat dikurangi -4, jadi artinya tambah 4 jadi 26, dibagi tahanan termal total 4,201, kita dapatkan pindah panasnya adalah 6,519 watt per 0,33 meter kuadrat. Nah, kemudian laju pindah panas totalnya melalui keseluruhan dinding ini adalah 6,19 kali tadi luasnya 4 kali 6 dibagi untuk 6,19 per 0,33. Kita dapatkan hasil perhitungan pindah panas totalnya adalah 450 watt. Demikian juga dengan untuk bola, ya. Bola, satu tangki untuk bola mempunyai diameter dalam 5 meter, terbuat dari stainless steel setebal K15, digunakan untuk menyimpan air campur es yang berada pada suhu 0 derajat Celcius. Tangkinya diletakkan pada ruangan dengan suhu 30 derajat Celcius. Dinding ruangan tersebut juga mempunyai suhu 30 derajat Celcius. Permukaan luar tangki itu berwarna hitam sempurna, yaitu emisivitasnya 1. Pindah panas atas antara permukaan tangki dengan lingkungan hanya melalui konveksi alami, dan koefisien konveksinya adalah 80 watt per meter persegi, ya. Dan pada bagian luar koefisien konveksinya 10 watt per meter persegi. Nah, yang ditanyakan tentukan laju pindah panas campuran es dan air tersebut. Kemudian jumlah es yang meluber pada suhu 0 derajat Celcius selama 24 jam. Nah, diketahui juga besar panas fusi air, yaitu dari padat menjadi cair pada tekanan atmosfer adalah 333,7 kilojoule per kilogram. Sehingga kita bisa buat sekarang skema tahanan termal kita adalah ada tahanan termal internal melalui konveksi, kemudian ada tahanan termal konduksi di dinding bola besi,
kemudian ada tahanan termal, radiasi, ya, dan eh, konveksi di bagian luar karena ada konduksi dan konveksi. Ya, kita hitung juga dulu luas permukaan bola bagian dalam yaitu PDI di kuadrat, ya, sama dengan 78,54 dan A0 yaitu luas permukaan bola besi pada bagian luar P D0 kuadrat sama dengan 79,49. Jika kita asumsikan permukaan luar T2 menjadi 5 derajat, ya, eh, maka kita bisa gunakan hitung R konveksi bagian dalam 1/80, ya, kita dapatkan 0,000159 Celsius per watt. Ya, dan kemudian R konduksi bola besi R2 kurang R1 bagi 2 pi K R1 R2, kita masukkan angkanya, kita dapatkan 0,000013 derajat Celcius per watt. Konveksi luar 0,00, kita masukkan 1 per H0, itu 0, masukkan angkanya 0,000126. Dan untuk radiasi, radiasi itu 1 per H radiasi dikalikan luas. Permukaan luar kita dapatkan 0,00226. Nah, pada permukaan luar ini paralel, kita cari R ekuivalennya. 1 per R ekuivalen sama dengan 1 per R konveksi tambah 1 per R radiasi, 1,0,00126 ditambah 1,1 per 0,00226, kita dapatkan hasilnya R ekuivalennya 0, ya, 0,000809. Dan kita hitung R totalnya, yaitu R total konveksi 1 tambah R konduksi tambah R konveksi dan radiasi di bagian luar. Kita masukkan angka yang sudah kita hitung, kita dapatkan hasilnya adalah 0,00981. Kemudian kita masukkan pindah panas adalah Q sama dengan beda suhu dibagi R total. 30 dikurangi 0 dibagi R, yaitu 0,000981. Itu hasilnya adalah 30.581 watt. Nah, total pindah panas selama 24 jam, ya, kita hitung Q total sama dengan Q per satuan waktu, yaitu Q titik kali delta T, ya, 30,581 kilojoule per second, ya, kali 24 kali 3.600 second per jam. Kita dapatkan itu hasilnya 2.642.110/6 kilojoule. Dan jumlah es yang mencair tinggal kita bagi saja. Q bagi H fusi, kita dapatkan 7.918 kilogram. Ya, nah kita cek suhu permukaan luar tangki, bisa juga Q konveksi radiasi kali A0 TS delta hingga kurang TS, didapatkan TS-nya adalah T luar dikurangi Q per H konveksi radiasi 30 derajat dikurangi jumlah beda panas 30.581 bagi ya, didapatkan beda suhunya adalah 5,3 derajat Celcius. Kita juga dapat gunakan ini sebagai contoh, suatu kaleng aluminium
yang awalnya berada pada suhu 3 derajat Celcius dibawa ke suhu ruang pada suhu 25 derajat Celcius. Jadi waktu yang diperlukan untuk suhu rata-rata minuman kaleng ini naik menjadi 10 derajat Celcius dengan atau tanpa insulasi. Nah, kita cari ininya, eh, koefisien konduksi insulasi karet, K-nya 0,13 watt per meter. Ya, untuk minuman kemudian koefisien konveksi air pada suhu ruang itu adalah masanya 1000 kg per meter kubik dan CP-nya 4180. Ya. Nah, ini adalah bidang panas transient. Ya. Dan laju bidang panas akan menerus dengan meningkatnya atau semakin panasnya eh, minuman tersebut. Dan perbedaan suhu minuman dan lingkungannya menurun. Namun, kita dapat pemecahan permasalahan ini dengan membuat beberapa asumsi, ya, seperti suhu konstan, yaitu 33 tambah 10 bagi 2, kita dapatkan 6,5 derajat. Ya, kemudian suhu rata-rata bidang panas ke minuman itu, ya kita hitung dulu A-nya. A itu adalah luas permukaan minuman, yaitu luas sekeliling melingkar dinding ditambah luas tutup atas dan alas bawah. Maka ada angka 2, kita dapatkan, masukkan angkanya, kita dapatkan nilainya adalah 0,0292 meter kuadrat. Nah, kita hitung pindah panas rata-rata pada waktu kaleng tersebut tidak dibungkus. Ya, H0 kali A, suhu air kurangi suhu kaleng rata-rata. Jadi kita hitung 10 watt per meter kuadrat derajat Celcius dikali A-nya tadi, A permukaan dalam 0,292, ya, dikurangi beda suhu, kita dapatkan jumlah panasnya adalah 5,4 watt. Kemudian ada M, yaitu rho V, ya, atau rho Pi R kuadrat kali L. Kita masukkan angkanya, kita dapatkan masanya adalah 0,353. Q-nya adalah MC delta T, ya, 0,353 kg kali CP-nya 4180 Joule per kilogram, ya, dan beda suhu kita dapatkan panas. Beda panasnya adalah 10.329 Joule, ya, sehingga waktu yang diperlukan untuk menaikkan suhu benda tersebut delta T adalah Q per Q titik hitam. Kita masukkan angkanya, kita dapatkan waktunya 1912 detik atau sama dengan 31,9 menit atau setengah jam lebih kurang. Ya, kemudian kita hitung ulang perhitungan di atas, ya, dengan membungkusnya dengan pembungkus karet, foam karet, ya, setebal 1 cm. Ya. Kita hitung Q pindah panas pada bagian atas, karena bagian atas dan bawahnya tidak ada insulator, kita dapatkan pindah panasnya dengan memasukkan angkanya adalah 0,52. Kemudian melalui permukaan tebal insulator, kita masukkan A0-nya, luas permukaannya adalah Pi D 0 diameter luar yang sudah dibungkus oleh insulator dikali panjang kaleng, ya, kita masukkan angkanya dapat 0,03142 meter kubik. Sehingga R0-nya adalah 1 per H0. A0 sama dengan 1 per
H0-nya tadi sudah diketahui 10 watt per meter persegi dikalikan A0-nya 0,03142 sama dengan 3,183 derajat Celcius per watt. Kemudian insulasi, tahanan termal insulasi, karena dia tadi silinder, kita hitung log R2 bagi R1 bagi 2 pi KL, ya, itu sama dengan log natural 4 bagi 3 dibagi masukkan angkanya. Tahanan termal yang khusus bidang L, kita dapatkan itu nilainya 2,818 derajat Celcius per watt. Kita hitung tekanan totalnya, kita jumlahkan, kita dapatkan 6,001 derajat Celcius per watt. Sehingga pindah panas dari kaleng yang telah dibungkus, beda suhu, dibagi air konveksi, kita dapatkan 308